Oke, kita live dengan orang aktif sebagai obat. Ngobrol tentang orang aktif sebagai obat. Setiap hari Minggu jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ini acara untuk membagikan pengalaman dan pengalaman kita ya, memakai orang aktif sebagai obat. Ya, sebagai obat itu berarti bukan obat, tapi seakan-akan jadi obat karena dia membantu badan kita untuk menyembuhkan diri sendiri. Itu salah satu penyebab mengapa dia seakan-akan ajaib, karena jika badan itu yang menyembuhkan diri sendiri, maka pada dasarnya penyakit apapun bisa disembuhkannya ya. Termasuk apa? Termasuk corona, termasuk COVID. Ya bukan obat yang menyembuhkan, kan COVID yang menyembuhkan juga badan itu sendiri. Kalau pakai vaksin ya. Kalau pakai obat ya mungkin obat itu yang memberantas virusnya. Tapi kalau pakai vaksin yang memberantas virus adalah badan itu sendiri yang di apa namanya, di trigger ya, dirangsang oleh vaksin itu. Oke, jadi setiap hari Minggu kita ngobrol-ngobrol tentang orang aktif dan ini sangat bermanfaat. Jadi semoga menjadi referensi ya bagi masyarakat untuk kesehatan dengan jalan yang sederhana. Saya bersama dengan Pak Piasiboro di sini dan ada acara ini, walaupun ini acara live ya, ini acara juga direkam, jadi bisa disaksikan rekamannya selain di Facebook ini juga di YouTube. Jadi kita sengaja supaya ini menjadi bahan informasi ya, jadi bukan hanya tidak harus live yang benar. Nah, pertama-tama kita mau lihat ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini dari YouTube ya. Dari YouTube. Pertanyaannya begini. Dari saudara Ervis ya. Pak Siboro, saya sudah habis 3 botol. Tapi asam lambung saya belum sembuh. Gimana ini takarannya? Ini kurang jelas maksudnya. Bagaimana takarannya 1 sendok 3 kali sehari? Ini saya copy langsung dari Facebook ya, jadi bahasanya agak kurang jelas. Saya maksudnya mungkin takarannya bagaimana, 1 sendok 3 kali sehari, apakah cukup atau bagaimana gitu mungkin maksudnya ini. Baik, dibilang sini saya sudah habis 3 botol. 3 botol dalam arti saya tidak tahu berapa banyak itu 3 botol. Mungkin Apakah botol botol 50 gram itu kali mungkin ya. Botol yang 150 gram, ada yang lebih besar dari itu, tapi apapun itu kita anggaplah dulu yang 150 gram ya. Asam lambung saya belum sembuh, gimana ini? Takaran daya 1 sendok 3 kali sehari. Jadi pertama saya mau kasih tahu dulu penyakit asam lambung itu penyebabnya terutama bukan di dalam badan itu sendiri, artinya seperti ini di lambung, lalu di lambung itu sendiri, penyebabnya bukan di situ, tapi pada umumnya disebabkan oleh ada kesalahan berpikirnya kita sebagai manusia. Seorang yang selalu kecemasan ataupun ketakutan boleh dikata, nah itu akan
menimbulkan sakit lambung. Dan kalau diperiksa lebih jauh, itu asam lambungnya meningkat. Jadi dengan asam itu maka pedihlah rasanya itu di lambung. Bahkan asam menyebabkan luka di dalamnya. Jadi saya tidak tahu apa sebab utama daripada Anda punya sakit lambung, tapi kalau itu seperti yang saya katakan tadi, ya memang yang penting harus diatasi dulu masalah berpikirnya itu tadi. Jangan menjadi seorang yang selalu takut atau cemas atau was-was. Kalau ada masalah umpamanya, ya jangan kita selalu ketakutan oleh masalah itu. Ya, kita harus atasi persoalan kita. Kalau masih bisa diatasi, kalau tidak bisa diatasi, ya biarkan seperti begitu. Itu kira-kira. Jadi, arang aktif itu bisa membantu menyembuhkan, tetapi dia tidak bisa menyembuhkan 100% kalau itu disebabkan oleh kita punya mental. Itu tadi. Jadi, jangan lupa itu. Dan yang di sini dikatakan takaran, gimana takaran? Ya, takarannya sebenarnya kalau kami selalu menganjurkan 3 kali 1 hari, 1 kali 1 sendok makan. Gitu ya. Jadi kalau boleh sebelum makan diminum dulu, tetapi juga harus minum air lebih sering karena arang aktif menisap air lebih banyak. Dan itu sebabnya Anda walaupun 1 kali minum itu 1 gelas air dikatakan dicampur dengan 1 gelas air, tapi sesudah tidak minum itu lagi umpamanya, nanti ya biarlah minum lebih sering. Air minum diminum. Minum air lebih sering, biarpun di dalam aturan waktu makannya bubuk arang itu dicampur dengan 1 gelas air, tapi sesudah terminum itu jangan berhenti, artinya langsung berhenti untuk minum lagi untuk seterusnya. Jadi itu nasihat kami. Ya, dan ini pertanyaannya dari YouTube ya, jadi saya juga sudah tuliskan sebenarnya bahwa saya tuliskan link ke pembahasan yang lalu. Jadi saudara Nelson namanya, itu sering menghadapi, dia juga penderita penyakit asam lambung sebelumnya, dan dia banyak menyampaikan nasihat ya. Demikian juga cara pakai dan kasus-kasus yang ada, itu kita pernah undang, jadi bisa dilihat acara itu. Dan dia juga punya channel YouTube sendiri. Saya lihat banyak dibahas mengenai asam lambung. Ya, ini mungkin memang salah satu penyakit yang kompleks, dalam arti bukan hanya masalah klinis ya atau fisik ya, tapi juga masalah pikiran. Jadi perlu kesabaran dan ya bisa didengar lebih lanjut gitu di pembahasan oleh saudara Nelson. Semoga tetap positif ya, berpikir positif, dan ya seperti yang dibilang tadi, kalau ada masalah nggak bisa diselesaikan ya lupakan saja. Ya, artinya waktu tidak ada yang bisa dibuat ya biar dulu begitu kan, tapi kalau nanti muncul di dalam pikiran bisa dibuat begini supaya menolong itu, ya langsung kerjakan begitu. Sebab banyak orang
sudah menunggu umpamanya supaya dapat caranya untuk mengatasi itu, selalu berpikir, apa ya, berapa ya, bagaimana ya, gitu. Ya, dengan berbuat seperti begitu, kita jadi apa? Jadi mati ketakutan namanya, gitu. Jadi itu maksud saya. Jadi bukan berarti ya kalau bisa seperti itu ngapain pakai obat, gitu kan? Ya memang ada orang mengatakan begitu. Kalau Ya, dan sakit tentu dipikirkanlah katanya. Ya memang betul. Cuma kalau dipikirkan tidak dapat apa yang dipikirkan itu, ya biarin aja dulu sampai dapat. ya Kalau dan tidak, kalau tidak nanti kita sendiri menjadi korban di situ kan. Itu maksud saya. Jadi jangan ya, disalah tafsirkan itu. ya dan obat apapun eh, memang tidak akan mencegah terjadinya kembali penyakit itu kalau penyebabnya masih ada kan. Oh iya, saya Jadi katakanlah di sini obat apapun. dari pengalaman menunjukkan, jadi walau segala macam obat yang paling hebat pun sering tidak mempan kepada seseorang yang menderita sakit lambung oleh karena gangguan apa? Gangguan mental yang saya bilang tadi itu. Jadi bukan karena obat itu yang tidak mempan, tidak bagus gitu. Tapi badan kita yang tidak pas menerima obat itu. Jadi kalaupun cari dokter umpamanya yang paling hebat untuk sakit lambung katanya, kalau dikasih paling-paling ya untuk sementara barangkali tetap akan terasa itu. Jadi terutama itu bisa juga sembuh tanpa obat. Kalau umpamanya bisa diatasi seperti saya bilang tadi itu. Kalau ada persoalan umpamanya ya kita usahakan mengatasi persoalan itu dengan semangat tinggi, lalu nanti itu rasa sakit itu pun berkurang sendiri gitu. Ya, oke. Demikian ya untuk pertanyaan ini dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Ini dari saudara Ahmad Maulana. Bisakah arang aktif ini untuk usus buntu? Baru pertama kali mendapat pertanyaan begini. Bisakah arang aktif untuk usus buntu? Lalu kita bertanya juga, sakit apa itu usus buntu? Kalau dia infeksi, karena ada gangguan infeksi, ya pasti bisa. Sama seperti umpamanya penisilin, antibiotik. Karena ada gangguan infeksi usus buntu, itu bisa hilang dengan disuntikan itu. Tapi kalau dia sakit karena bukan infeksi umpamanya, ya tidak akan sembuh juga. Rasa sakit akan ada terus. Gitu. Seperti umpamanya, contohnya ada usus buntu rasa sakitnya karena ada apa? Di usus buntu itu sakit kanker umpamanya. Ya di kanker itu tidak bisa diobati dengan antibiotik. Oh, maksudnya usus buntunya disebabkan oleh kanker gitu? Atau Iya, iya. usus buntunya ada kanker gitu? Usus buntu kan apa? Itu kan nama apanya? Nama organ daripada tubuh kita. Hmm. Mungkin barangkali tadi pikirannya bahwa usus buntu itu sakit di situ, gitu kan? Oh iya, iya. Sakit di Nah, organnya itu ya? iya. Jadi kalau sakit di organ itu ya memang zaman sekarang rata-rata seringkali dioperasi kan. Kalau ada sakit di usus buntu ya dioperasi aja gitu. Kalau tidak dioperasi umpamanya di daerah-daerah yang memang tidak ada ahli operasi, ya itu bisa diobati dengan obat. Walaupun
agak lambat karena perjalanan obat ke situ pun sudah lebih lambat. Jadi Jadi tergantung bisakah orang aktif untuk usus buntu? Bisa, kalau menurut saya. Tapi dalam pada itu perhatikan perkembangannya. Karena usus buntu kalau merasa sakit dia, jadi menimbulkan sakit karena biasanya ada infeksi yang berkepanjangan di situ, di usus buntu itu, dan usus buntu itu biasanya bengkak seperti apa? Seperti katakanlah jari-jari yang lembek dan bengkak. Kalau itu sampai pecah juga umpamanya, ya jadi lebih sulit lagi gitu. Itu sebabnya banyak orang lebih bagus itu di operasi. Di, Jadi penyebab infeksi itu biasanya apa? ya karena bisa juga dari makanan kita, karena itu usus buntu itu di ujung daripada usus halus di situ. Kalau sampai ke situ masuk dia memang susah mau kembalikan begitu karena dia kurang aktif seperti apa ini, dan dia hanya datang untuk satu jalan begitu, mau keluar seperti tidak lancar gitu. Jadi apalagi kalau orang itu umpamanya kurang aktif dalam bergerak badan sehingga pergerakan usus itu tidak lancar, makanya seringkali infeksi di usus buntu berakhir kepada dioperasi. Kenapa? Seperti tadi saya bilang, lebih lambat dia kalau ada kita berikan obat, lebih lambat obat itu bereaksi ke situ karena jauh perjalanan obat itu baru sampai ke situ, dan lama-lama itu bengkak itu usus buntu itu dan pecah, bisa jadi robek gitu. Dan kalau sampai terjadi seperti itu, bisa jadi lebih luas cakupan penyakitnya. Itu sebabnya dari ilmu kedokteran sebenarnya lebih bagus kalau sudah ada kecenderungan untuk infeksi usus buntu itu, lebih baik dioperasi sebelum pecah. Dan itu biasanya operasi kecil saja, tidak terlalu besar. Oke, jadi jika infeksi ya tentu bisa, tapi kalau sudah kondisi begitu sering dokter menganjurkan operasi ya. Iya, tapi kalau umpamanya lambat dia baru bereaksi ataupun ada perkembangan baik begitu, ya lebih bagus di operasi aja atau pergi ke dokter. Bagaimana nasihatnya? Tapi usus buntu yang sakit bisa diobati dengan arang aktif. Kalau itu mesti bagus, ya itu tidak ada jaminan seperti begitu kan. Biarpun siapapun tidak bisa katakan terus bagus. Kalau itu nanti sudah sempat ke situ pasti bagus gitu. Itu tidak bisa dikatakan begitu. Kita mengharap matahari yang memancar, tapi kadang-kadang juga jadi yang hitam gitu. Artinya kita mengharap yang baik, tapi muncul yang tidak baik. Ya, intinya memang kita perlu tahu ya. Artinya kita sendiri perlu tahu begitu penyakit itu sudah sejauh apa ya. Betul. Perlu berkonsultasi dengan dokter gitu. Kalau sudah parah ya. Jadi sebenarnya mengenai soal arang,
saya menganjurkan kepada kita masing-masing, pertama-tama kita mengerti dulu sedikit banyak mengenai ilmu penyakit kita, kemudian kita mengerti seluk-beluk daripada yang sakit itu di dalam badan kita, kemudian barulah kita pakai arang itu. Dan kita tahu juga bagaimana cara bekerjanya. Sebenarnya kami di sini lebih tertarik untuk selalu mendorong kita untuk lebih sehat, kemudian juga menggunakan arang aktif, karena ada paling tidak dua sebab. Pertama, arang aktif itu dia tidak seperti obat-obat kimia yang lain. Artinya, kalaupun kita makan melebihi dosis sedikit, tapi jangan ambil Ekstrimnya. patokan seperti yang saya katakan ini. Dimakan lebih banyak pun nggak apa-apa begitu. Bukan begitu ya. Tapi umpama pun itu lebih, artinya saya terpaksa makan 2 kali 1 hari selama 1 minggu ini umpamanya, itu tidak terlalu berat risikonya dibanding dengan obat kimia yang saya makan 3 kali 1 hari dalam 1 minggu ini begitu. Karena obat-obat lain itu mengandung bahan-bahan yang juga mempengaruhi bagian-bagian badan kita yang lain. Kalau arang aktif umumnya tidak seperti itu. Sangat sedikit akibatnya. Jadi kalau umpamanya yang lain-lain itu dimakan menurut anjuran yang seperti saya bilang tadi itu 3 kali 1 hari 1 sendok makan, umpamanya kalau itu pun dilakukan, itu ada juga pengaruh yang tidak baik kalau berlama-lama. Sedangkan ini umpamanya tidak. Dan seperti kita tahu bahwa obatlah termasuk komoditas salah satu yang mahal kan di pasaran. Sedangkan arang aktif relatif murah. Oleh karena itu, kenapa masyarakat kita tidak bisa mendapat pengobatan yang baik dengan lebih murah? Itulah sebenarnya tujuannya satu, tapi jangan dianggap itu seperti umpamanya tidak usah dipikirkan tidak perlu lagi dipelajari begitu, bukan ya. Anda harus tahu, kalaupun pergi berobat ke dokter atau kemanapun, kita adalah lebih baik kalau kita tahu sakit kita itu apa dan obat kita itu bagaimana cara kerjanya, kan begitu. Ya, Jangan pokoknya asal dikatakan begini-begini, ya itu kurang cocok menurut pikiran kami. iya, ya saya juga begitu. Kalau misalnya panas tinggi, saya pergi ke dokter untuk ngecek gitu, apa ada penyakit serius gitu ya. Kalau dokternya bilang ini karena ada infeksi, kamu kelelahan, ya udah tidur, Ya. minum arang, selesai. Tapi kalau kita harus tahu dulu kan penyakitnya apa kan. Kalau dia bilang, aduh kamu ada penyakit ini parah, ini harus opname segala macam, ya kita ikuti kata dokter, jangan nggak punya ilmu medis tapi ngambil tindakan sendiri gitu kan. Ya, sebab penyakit itu begitu. Kadang-kadang tanda-tandanya hebat begitu, tapi tidak begitu berbahaya sebenarnya. Tapi ada juga umpamanya tanda-tandanya tidak begitu menggiurkan begitu ya, tidak begitu mengkhawatirkan. Padahal itu bisa menyebabkan yang paling berat Ya, bagi kita.
Dan lama-kelamaan kalau sudah biasa, kita juga udah mulai tahu gitu, ini badan ini lagi kebetulan mungkin pekerjaan lagi sibuk, jadi udah mulai terbiasa, udah mulai tahu ini penyakit biasa atau penyakit yang tidak biasa gitu. Ya kalau terasa biasa sih, kalau udah sering ya, apalagi minum arang 1-2 kali terasa udah lebih bagus ya, biasanya langsung udah sembuh gitu. Jadi Ya, ketahuilah sebabnya dan eh, perlu juga berkonsultasi dengan ahlinya ya. ya. Jadi sebagai contoh umpamanya, kita demam sekarang, panas badan itu. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, sesungguhnya demam itu adalah bagus. Karena itu juga adalah usaha daripada badan kita untuk menyembuhkan penyakit yang datang menyerang dia. Makanya Ya, dibikin panas, supaya kuman-kuman atau penyakit yang lain itu ada yang tidak tahan kepada panas. Jadi itu kalaupun, mekanisme badan untuk menyembuhkan diri sendiri ya. iya, itu sebabnya kadang-kadang kita marahin orang rumah sakit, umpamanya, padahal kita karena tidak mengerti. Sudah panas begitu, dibiarkan aja. Hanya dikasihlah yang begini. Jadi itu kan pelan-pelan cuman kerjanya itu, kita bilang begitu kan. Iya, karena dokter juga menginginkan memanfaatkan panas yang dibuat oleh badan itu menyembuhkan dirinya gitu. Itu sebabnya saya katakan tadi itu, kalau boleh pelajari ataupun ketahuilah apa yang terjadi dengan badan kita kalau kita sakit. Jangan hanya menyerahkan diri sepenuhnya. Apa kata orang, ya sudahlah begitu umpamanya. Jadi ya dalam hal ini jangan sampai kita mengambil kesimpulan-kesimpulan sendiri gitu. Itu yang membuat jadi sakit lambung tadi itu. Oke, ya. Memang nanti kita akan bahas terpisah ya mengenai panas ya. Bagaimana panas itu sebenarnya adalah mekanisme yang kita perlukan untuk sembuh dari penyakit. Oke, Ya, nah ada pertanyaan berikut. Ini pertanyaannya, membeli arang aktif yang terbaik di mana Pak? Wah ini yang terbaik ini definisinya apa dulu ya? Tapi carilah yang ada izin BPOM ya. Kita nggak tahu juga yang terbaik itu apa gitu definisinya. Tapi sebaiknya ada izin dari BPOM supaya lebih terjamin lah ya. iya. Semua obat yang ada di Indonesia ini yang terdaftar di Departemen Kesehatan itu adalah yang harus ada nomornya dari dari pemerintah, dari Departemen Kesehatan. Kalau yang belum ada daftarnya itu masih diragukan gitu ya. Ya, Jadi dalam hal ini, kalau Anda mencari sesuatu obat atau apa, di samping namanya mungkin yang sudah tahu atau warnanya atau rupanya sudah lihat bagaimana, periksa juga nomor nomor pendaftaran di BPOM-nya. pemerintah, di Hmm, Departemen Kesehatan. Ada ada obat yang daftarnya hanya dijual bebas, ada yang harus pakai resep. Itu pun beda pendaftarannya. Seperti Oke, saya sudah berapa kali bilang, kalau di Amerika pada tahun-tahun beberapa puluh tahun yang lalu, itu arang aktif itu harus pakai resep, tidak bisa membeli begitu dari apotek atau dari toko obat. Tapi di dalam pengalaman mereka berpuluh tahun, tidak tidak ada bedanya bagi orang yang membeli dari
toko obat atau dari resep dokter. Dan keterangannya pun tidak begitu banyak menjelimet ataupun hebat. Akhirnya orang aktif dikeluarkan dari obat yang harus pakai resep, boleh beli sendiri di apotek atau di toko obat atau di mana saja begitu. Tapi itu pun tetap juga ada daftarnya bahwa itu obat yang resmi ada di negeri itu gitu. Ya. Nah, ini Jadi dari jadi lanjutan di kita juga begitu. Kalau itu dari resmi dari pemerintah ada nomornya. ya. Kalau tidak umpamanya ya itu masih diragukan. Oke, nah lanjutannya ini dari saudari mungkin ya, Marentina Simarmata. Apakah boleh minum arang aktif dalam jangka panjang? Jangka panjang bagaimana maksudnya? Ya mungkin sebulan, 2 bulan, terus-terusan minum, ya nggak tahu sih maksudnya sepanjang ini sepanjang apa, tapi mungkin terus-menerus mungkin maksudnya ya. Dan juga seperti saya katakan tadi itu, walaupun kita katakan bahwa arang aktif itu memang aman, pada dasarnya aman, tetapi janganlah kita gunakan berlebihan begitu ya. Kalau umpamanya 3 kali 1 hari dengan ukuran seperti itu 1 sendok makan dengan air yang selalu cukup diminum, itu saya kira tidak apa-apa ya. Tapi juga perlu kita amati kita perlu amati reaksi seseorang terhadap obat itu. Karena reaksi seseorang, walaupun reaksi itu reaksi baik, tidak berbahaya umpamanya, tidak selamanya sama. Beda penerimaan kita terhadap obat. Itu sebabnya dokter selalu menasihatkan kalau umpamanya bagaimana nanti ada pertanyaan dia lebih lanjut, umpamanya kita harus berikan jawaban yang benar gitu. Karena dia perlukan itu. Jadi ini pun kalau lama umpamanya diminum itu, jangka panjang hanya seminggu, 2 minggu umpamanya, itu tidak apa-apa. Atau sebulan, dan ukurannya jangan lebih-lebihin. Kadang-kadang orang, wah supaya lekas sembuh, dilebihin. Diminum 1 kilogram gitu ya. Jangan. Tapi kalau 1, 2, 3 sendok makan tiap hari ya nggak apa-apa. Berminggu-minggu juga nggak masalah sih harusnya. Dan di satu sisi juga, untuk apa kalau memang sudah sembuh ya nggak perlu juga ya. Kecuali memang masih dalam proses ya. Kadang-kadang ada penyakit yang cukup berat seperti asam lambung tadi ya. Ya mungkin perlu dilanjutkan lebih lama. Tapi kalau saya kayak sakit perut ya paling 2-3 hari juga udah terasa bedanya. Ya itu, jadi tidak hanya asal jangka panjang gitu. Karena jangka panjang untuk apa gitu. Kalau tidak diperlukan sebenarnya oleh tubuh kita, ngapain kita minum-minum itu gitu kan? Iya. Ya kesimpulannya tidak begitu ada masalah ya. Asal dalam batas-batas yang wajar ya. Iya. Dan juga semua persyaratannya jangan abaikan gitu. Persyaratan minum itu, artinya maksud saya kalau harus disuruh minum lebih sering ya marilah kita minum lebih banyak air. Maksudnya ya, minum air ya. Karena arang mempunyai sifat
mengambil air di dalam dari badan kita. Jadi kalau umpamanya seperti biasanya aja kita ukurannya minum itu, ya nanti lama-lama kehabisan air badan kita. Itu. Oke, ini dari penanya yang sama. Saya sakit GERD, asam lambung. Terima kasih informasi orang aktif ya. Ini memang di masyarakat banyak yang sakit asam lambungnya. Dan banyak yang bertanya memang karena mungkin sulit sembuhnya. Ya tadi kita udah bahas, jadi bisa dilihat lagi nanti. Dan juga sudah sebelumnya juga ada dibahas oleh Pak Nelson ya. Dan juga Pak Tikno juga ya sudah pernah bahas. Semoga bermanfaat ya. Nah, berikutnya mungkin pertanyaan terakhir untuk hari ini. Ini dari YouTube juga. Apakah arang aktif diseduh dengan air hangat atau air biasa? Dari penanya yang sama ini. Ya sebaiknya air hangat begitu. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa. Yang penting bisa bercampur dia dengan air itu. Jadi sebenarnya sebaiknya air hangat itu dalam arti kita lebih bagus minum air hangat sebenarnya kan, bukan soal arangnya kan, bukan Iya, arangnya lebih bagus pakai air hangat, enggak juga kan, tapi sehari-hari pun kita minum sebaiknya minum air hangat itu maksudnya kan. betul. Memang dianjurkan seperti begitu. Oke. Nah ini, ini ada satu pertanyaan lagi tadi agak ini kebetulan pertanyaan ini di video waktu itu kayaknya mungkin Pak ini ya ada pembahasan waktu itu. Jadi videonya itu ada menyebut aloe vera mungkin ya. Jadi ada pertanyaan di situ, aloe vera di mana bisa dapatnya? Nah ini agak berbeda topiknya nih. Saya Aloe juga vera, aloe vera ya cari itulah. Itu kan aloe vera itu kan lidah buaya ya. Hmm, Lidah buaya bukan lidah buaya yang bisa makan itu gitu. Bukan itu maksud saya. tanaman ya. Tanaman aloe vera itu lidah buaya kalau dalam bahasa Indonesianya. Dan kalau di bagian kosmetik itu dibuat dari daunnya itu bisa jadi seperti minyak rambut, bisa juga untuk seperti penghilang kering kulit. Itu biasanya diproduksi oleh bagian produksi apa penyakit-penyakit, bukan penyakit ataupun bagian kulit atau eh, seperti itu. Ya mungkin di mana bisa dapatnya kurang jelas sih konteksnya ya, apa maksudnya daun lidah buayanya mungkin bisa di pasar ya, tapi kalau kalau bahan aloe vera ya tergantung konteksnya apa. Nah kalau kita bicara terkait arang aktif, salah satu yang kadang dipakai untuk dicampurkan dengan arang aktif itu emang aloe vera ya, lidah Ya, buaya, untuk membuat dia daunnya itu daunnya itu bagian dalamnya, bagian dalam daun itu bisa dicampur dengan arang aktif. Kalau kalau itu mau digunakan terutama di bagian luar ya. untuk jadi tapal ya. Ya, seperti tapal. Jadi bukan Jadi bukan kalau bukan dimakan gitu. bukan dimakan, jadi kalau ada luka atau apa gitu ya, jadi Ya, dicampur dengan lidah buaya, baru karena di kegunaan kegunaan lidah buaya itu dia bisa menjaga kekeringan, dia tetap lembab, lembab. kemudian tidak cepat dia mengering, jadi dia bisa tetap lengket dengan arang aktif dengan badan kita begitu.
Iya. Jadi Oke. kalau mengambil daunnya itu, kulit paling luar dari daun itu buang, ambil bagian dalamnya, itulah Dicampur. digosok atau digiling, lalu itu digunakan. Iya. Oke, hari ini juga banyak pertanyaan, jadi tadinya kita mau bahas ini mengenai bebas dari sakit, tapi kita lanjutkan saja minggu depan ya. Minggu depan. Jadi banyak pertanyaan. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat ya. Dan pertanyaan-pertanyaan bisa juga ditanyakan langsung di Facebook atau di YouTube, dan terutama di Facebook kami biasanya jawab langsung ya. Semoga berguna. Oke, sampai jumpa lagi hari Minggu depan pada jam yang sama.